Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Selamat hari Minggu, senang banget hari ini bisa punya kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, saya mau mengundang untuk Bapak Ibu kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu setiap firman disampaikan, kami bisa menangkap setiap firman yang disampaikan, dan dapat kami buat, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul Unshakable Life. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ajak kita semua baca firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Goncangan menguji apa yang bisa digoncangkan. Tapi sebelum saya jelaskan ini, saya mau cerita tentang pengalaman pelayanan saya di kota Manado. Pada tahun 2018 bulan November, saya dapat kesempatan melayani di kota Manado selama 5 hari. Pada hari pertama saya datang, malam itu kurang lebih sekitar jam setengah 12 malam, saya masih merapikan materi, saya masih di depan laptop, dan tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang bergerak. Waktu saya coba telusuri lagi apa yang bergerak, ternyata gerakan itu semakin kencang disertai dengan suara kaca. Dan di saat itu saya menyadari kalau terjadi gempa di kota Manado. Secara refleks saya tinggalkan laptop, saya hanya bawa handphone, lari ke tangga darurat. Di luar kamar, waktu menuju tangga darurat, saya sudah melihat pemandangan, pajangan jatuh, vas bunga pecah, saya dengar suara piring pecah. Kondisinya sudah sangat mencekam pada saat itu dan setiap orang dari kamar hotel mereka keluar dan semuanya menuju tangga darurat. Dan sesuatu yang saya tidak pernah bisa lupa pada saat di tangga darurat, saya turun ke bawah. By the way, saya ada di lantai 12 di hotel itu. Saya pegangan pada railing tangga dan saya tidak pernah bisa lupa, saya merasakan tangganya bergoyang pada saat itu. Jadi kalau bisa dibayangkan Bapak Ibu lagi mau turun tangga, mau menapakkan kaki ke anak tangga yang lebih bawah, kita bisa bayangkan kalau tangganya itu bergerak maju mundur. Jadi sangat sulit untuk saya bisa fokus menentukan kapan saya bisa menapakkan kaki atau tidak. Karena kalau saya salah menapakkan kaki, akibatnya fatal. Saya bisa jatuh dan saya tidak bisa membayangkan pada saat kondisi seperti itu bisa jadi seperti apa. Tapi puji Tuhan, dari lantai 12 ke lantai 1 saya bisa dievakuasi dengan selamat. Maka dari itu saya bisa ada pada hari ini untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Goncangan menguji apa yang bisa digoncangkan. Pada saat itu terjadi gempa di kota Manado, semuanya digoncangkan. Semua gedung hotel, semua rumah, semua ruko, semua orang, mereka pun mengalami goncangan. Tetapi tidak semua yang digoncangkan itu tergoncangkan. Ada yang rubuh, ada yang rusak, tapi ada juga yang tinggal tetap. Sesuatu yang digoncangkan dan rusak seperti apa yang saya lihat pada saya di kota Manado itu, misalkan saya melihat pajangan jatuh, vas bunga pecah, meja terbalik, bahkan plafon ada yang jatuh. Jadi waktu saya lagi evakuasi di lantai 12 ke lantai 1 sebelum akhirnya benar-benar keluar dari gedung, plafon di depan kita jatuh Bapak Ibu. Jadi kita harus jalannya melipir di sekitaran temboknya agar kita bisa keluar karena plafonnya persis di tengah-tengah jalan. Apa yang digoncangkan bisa rusak, tapi apa yang digoncangkan tidak semuanya rusak, tapi ada yang tinggal tetap. Contohnya seperti fondasi dari hotel tempat saya tinggal. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hotel itu runtuh, fondasinya runtuh, saya mungkin hari ini nggak ada untuk sharing firman kepada Bapak Ibu semua. Jadi puji Tuhan fondasinya tidak runtuh dan apa yang tinggal tetap adalah juga pegangan tangga.
Waktu saya mencoba untuk turun, saya kan pegangan tangga. Sepanjang di lantai 12 ke lantai 1, saya selalu pegangan pada railing tangga. Saya tidak bisa membayangkan kalau pegangan tangga itu juga ikut lepas atau rusak pada saat terjadi gempa. Goncangan menguji apa yang bisa digoncangkan. Dalam hidup kita, ini rawan banyak goncangan. Goncangan yang saya maksud dalam kehidupan kita bukan gempa, tapi goncangan yang saya maksud adalah kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami tantangan, dan kita mengalami keterbatasan dalam kehidupan kita. Goncangan bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita bisa tetap tinggal, kita tidak rubuh, kita tidak runtuh, asalkan kita membangun hidup kita di atas dasar yang kokoh. Seperti contohnya seperti ini. Saya punya beberapa contoh. Misalkan dalam konteks pekerjaan dan sekolah, ini adalah sesuatu yang bisa digoncangkan Bapak Ibu. Waktu kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, khususnya di era pandemi ini, itu goncangannya terjadi. Di sekolah, setiap anak-anak, setiap murid mereka mengalami kesulitan. Sekolah online, bahkan ada beberapa yang saya dengar sekolah online ini membuat mereka jadi punya lebih banyak tugas dalam sekolah mereka, dan ini kesulitan. Tapi waktu kita membangun karir, pekerjaan, bisnis kita, membangun edukasi kita di atas dasar, salah satunya adalah dasar kejujuran, itu akan menjadi fondasi yang kuat waktu terjadi goncangan, waktu terjadi kesulitan. Misalkan suatu bisnis yang dijalankan dengan kejujuran, dengan sistem keuangan yang baik, pada saat terjadi goncangan, terjadi kesulitan, itu akan memungkinkan untuk bisnis ini bisa tetap tinggal tetap, untuk tidak roboh. Jadi fondasi sangat menentukan. Misalkan kita bisa bayangkan murid-murid yang bersekolah, mereka membangun edukasi mereka dengan nyontek. Mereka nyontek, dapat nilai yang terbaik, tapi waktu mereka saatnya untuk apply pekerjaan yang membutuhkan skill apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pelajari di sekolah, itu akan menjadi goncangan yang luar biasa dan murid ini akan ngalamin kerubuhan karena dia tidak punya skill yang baik dalam kehidupannya. Contoh yang lain, hubungan satu sama lain bisa digoncangkan Bapak Ibu. Hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman bisa mengalami goncangan. Bisa terjadi salah paham, bisa terjadi perseteruan satu sama lain. Tapi waktu terjadi salah paham, terjadi perseteruan, dasar kita membangun hubungan ini akan menentukan apakah hubungan ini bisa dipertahankan dan langgeng ke depannya. Kalau kita bangun hubungan kita di atas dasar karena kita tulus mau berhubungan, mau melayani, mau buat sesuatu yang ekstra mas untuk orang-orang sekitar kita, hubungan ini bisa dipertahankan. Tapi alangkah rusaknya suatu hubungan kalau dibangun di atas dasar mau-maunya saya. Di atas dasar kita mau take it for granted dari orang lain. Cuman ada maunya doang. Pada saat ada kesulitan, hubungan bisa roboh. Jiwa bisa digoncang, Bapak Ibu. Nah, jiwa ini, tubuh kita, pikiran kita, waktu kita mendengarkan berita yang tidak enak, misalkan beberapa bulan yang lalu kita mengalami COVID wave yang sungguh menyeramkan, di mana mungkin dari yang tadinya kita nggak punya orang-orang sekitar kita kena COVID, jadi ada yang kena COVID, jadi ada yang meninggal. Ini sesuatu yang mengganggu jiwa kita. Kita mungkin juga yang bersekolah atau yang bekerja secara online, kita semuanya pertemuan dengan Zoom, dengan semuanya online di depan internet, ini juga bisa menjadi kesulitan buat jiwa kita untuk engage dengan orang lain. Tapi waktu kita bangun, dasar jiwa kita adalah kita berserah kepada Tuhan. Menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak tantangan, batasan, kita bisa strive, kita bisa tetap kuat, berdiri teguh, tinggal tetap di tengah goncangan yang ada. Tetapi kalau kita bangun jiwa kita di atas, kita berusaha untuk bisa pakai kekuatan kita sendiri, ada kalanya kita mengalami keterbatasan dan kita akan terguncang. Satu lagi, kerohanian pun juga diguncangkan Bapak Ibu. Apa yang terjadi waktu kita tahu orang lain lebih diberkati dari kita? Doa orang lain yang mungkin baru doanya mungkin beberapa lama dibandingkan kita yang udah doa bertahun-tahun udah dijawab duluan sama Tuhan. Ada teman kita yang tidak begitu aware dengan keibadahnya dia, sesuka hatinya dia, tapi hidupnya enak, diberkati. Kita yang rajin beribadah, kok kesannya hidup kita tidak Tuhan tolong. Ini bisa menjadi goncangan yang hebat untuk kerohanian kita Bapak Ibu.
Tapi kalau kita bangun kerohanian kita di atas dasar, karena kita tahu Tuhan punya rencana di atas dasar God's will dalam kehidupan kita, ini akan membuat kita kuat walaupun ada kesulitan, ada tantangan, batasan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi akan mengerikan keruntuhannya apabila kita membangun kerohanian kita di atas mau-maunya kita. Kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi sesuatu fondasi yang tidak kokoh. Hidup kita rawan dengan goncangan, Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu pastikan kita punya dasar yang benar pada setiap aspek kehidupan kita. Walaupun dasar kita sudah kokoh, mungkin Bapak Ibu berpikir, saya sudah punya dasar yang benar kok di jiwa, di pekerjaan saya, di sekolah anak-anak saya, di kerohanian. Saya sudah punya basic yang benar, dasar yang benar. Tapi tidak menutup kemungkinan goncangan itu akan tetap terjadi di sepanjang kehidupan kita. Maka dari itu, hari ini saya mau sharing 3 hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita berdiri teguh di tengah goncangan yang ada, di tengah kita mengalami kesulitan, tantangan, batasan. Walaupun dasar kita sudah kuat, tapi waktu kita bisa lakukan 3 hal ini akan membuat kita berkemenangan. Ini akan membuat kita bisa melalui kesulitan, tantangan, batasan yang ada dalam kehidupan kita. Oke, saya akan mulai. Bapak Ibu sampai sini semuanya oke? Baik, saya akan mulai poin yang pertama, hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk kita bisa berdiri teguh di tengah goncangan. Yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata seperti ini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Manusia punya keterbatasan. Itu goncangan yang bisa terjadi waktu kita tahu diri kita terbatas, itu yang bisa menggoncang kehidupan kita. Saya mau cerita Bapak Ibu. Kehidupan saya selama pandemi ini, saya working from home. Saya melayani sepenuh waktu di gereja GB Gilgal, jadi semua pelayanan kami di-convert dalam bentuk online. Dan kami bersyukur ada internet, ada fasilitas yang bisa kami pakai, sehingga selama pandemi ini kami bisa tetap melayani walaupun secara online. Di tengah masa-masa pelayanan secara online, mungkin pertama awal-awal semua ide bisa keluar Bapak Ibu. Mau bikin ini, bikin A, B, C. Tapi waktu berjalan, beberapa bulan, 1 tahun lebih dari 1 tahun, ide-ide mulai habis. Di situ saya mengalami terbatas, mau bikin apa lagi ya, kreativitas apa lagi ya. Apalagi saya melayani dalam generasi. Anak-anak itu cenderung mudah bosan, jadi perlu sampaikan sesuatu yang fresh, sesuatu dengan point of view yang baru. Dan ini menjadi tantangan buat saya, menggoncang saya. Biasanya saya mengalami kemudahan untuk bisa siapkan, udah kepikiran mau buat ini. Tapi sekarang semua ide kreativitas sudah keluar, saya mau apa lagi? Di situ saya menyadari kalau saya butuh Tuhan. Kreativitas saya terbatas, saya butuh doa, cari-cari bahan, saya butuh merenung agar saya bisa tahu ke depannya harus bikin apa untuk anak-anak ini. Itu pekerjaan. Tapi di masa pandemi ini, selama saya working from home, saya pun mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Sekolah Alkitab ini sudah berlangsung kurang lebih dari sebulan yang lalu. Dan sekolah Alkitab ini cukup merubah banyak kebiasaan saya, yaitu dalam time management. Karena college ini, Bapak Ibu, ini ada kelasnya, ada tutorialnya, ada beberapa buku yang perlu saya baca, ada assessment, ada ujiannya juga. Dan saya ini kurang lebih ada 8 mata pelajaran. Dan kalau saya coba hitung-hitungkan satu pelajaran kira-kira seminggu butuh berapa lama, itu butuh sekitar 4 jam. Jadi setiap minggu saya butuh spend waktu saya 32 jam untuk kebutuhan college. Tapi di sisi lain saya pun ada pekerjaan, ada pelayanan, ada keluarga, dan juga ada teman-teman yang lain yang perlu saya take care semuanya. Di sini saya mengalami keterbatasan waktu. Saya mengalami waktu benar-benar krusial dan harus saya pergunakan dengan baik. Dan beberapa kali saya jujur ya Bapak Ibu ya,
Saya suka skip saat teduh. Kenapa? Karena waktu bangun pagi, karena malamnya tidurnya late, bangun paginya perlu bangun pagi karena mempersiapkan college, pekerjaan, dan lain-lain. Waktu bangun pagi udah kepikiran, aduh nanti ini belum kelar, aduh mesti kerjain ini, aduh masih ada deadline ini. Jadi mau saat teduh pun juga rasanya nggak tenang, ya udah deh saya skip. Tapi Tuhan tegur saya, Tuhan bilang, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Hari ini kau bisa khotbah, kau bisa mimpin di teens, kamu bisa sekolah, itu karena ada kasih karunia Tuhan. Maka dari itu, karena semua dari Tuhan, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa memanage semuanya dengan baik. Dari cerita ini saya mau bilang ke Bapak Ibu, saya ambil keputusan untuk setiap pagi saya saat teduh, saya tinggalkan handphone walaupun kepikiran ada kerjaan, kepikiran ada kelas, saya tinggalkan itu sebentar karena saya mau cari wajah Tuhan. Saya mau duduk di hadiratnya Tuhan, sana saya tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Di tengah banyak keterbatasan, banyak kesulitan, mungkin kita jadi fokus untuk bisa menyelesaikan kesulitan yang ada. Kita jadi fokus untuk bisa cari way out atas tantangan yang ada. Tapi jangan sampai fokus ini menggeser prioritas Tuhan dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita ngalamin kesulitan, ngalamin batasan, ngalamin tantangan, jalan keluarnya ada dalam Tuhan. Jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan waktu terjadi goncangan, jangan tinggalkan Tuhan. Dia yang bisa menolong kita. Itu poin yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Poin yang kedua adalah perkuat pengetahuan firman. Ayat firmannya diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam, Bapak Ibu bisa garis bawahi kata menggali dalam-dalam, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Apa yang kita perlu lakukan waktu kita tahu firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita tahu prinsip kebenaran, tapi kita perlu gali, kita perlu pelajari lebih lagi agar firman itu semakin relevan dengan kehidupan kita, semakin customized dengan apa yang kita alami sekarang, sehingga itu akan membuat kita kuat di tengah goncangan. Firman Tuhan berisi prinsip-prinsip dasar kehidupan kita. Nah, untuk menjelaskan ini saya punya ilustrasi, saya mau cerita mengenai Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah sebuah menara yang ada di Jepang. Dan untuk bisa memberikan gambaran mengenai ketinggian menara ini, saya akan hadirkan beberapa menara dan bangunan yang Bapak Ibu familiar. Yang pertama adalah Monas. Tinggi Monas, Tugu Monas ada di kota Jakarta, tingginya itu 132 meter. Lalu saya coba cari gedung yang bisa lebih tinggi lagi. Saya cari hotel tertinggi di Jakarta. Saya temukan hotel ini ada di kawasan Rasuna Said dan hotel ini tingginya 285 meter. Sepanjang yang saya tahu, kalau tidak salah, hotel ini punya 51 lantai dan di atasnya ada bar. Nah, tinggi Tokyo Skytree adalah 634 meter. Monas 132, hotel di Rasuna Said itu 285, Tokyo Skytree tingginya 634 meter. Ini tinggi sekali Bapak Ibu. Yang menarik dari menara ini adalah ketinggiannya buat saya. Kenapa? Karena di Jepang itu adalah negara yang rawan bencana, rawan gempa, rawan badai. Tapi kenapa mereka bikin menara yang semakin tinggi padahal ini tempat yang rawan bencana, rawan gempa. Tapi waktu saya pelajari lebih lagi, ternyata mereka mengadopsi, waktu mereka membangun Tokyo Skytree ini, mereka mengadopsi suatu prinsip struktur bangunan yang sudah lama mereka punya di Jepang sejak tahun kurang lebih 594 yang bernama Shinba Shira. Shinba Shira adalah sebuah tiang fleksibel di struktur tengah pagoda yang menstabilkan bangunan kayu bertingkat. Jadi Bapak Ibu kalau bisa bayangkan ada sebuah gedung, ada kayak tengahnya. Mungkin bisa dibayangkan kayak lollipop Bapak Ibu. Permen ada tusukan di tengahnya. Ini bangunan ada sesuatu struktur di tengahnya. Ini ada struktur
untuk membangun pagoda dan kuil, bangunan-bangunan tua di Jepang. Tapi yang menarik adalah para ilmuwan, para saintis mereka mengambil prinsip sederhana ini, mereka menggali, mereka mempelajari lebih lagi sehingga prinsip ini bisa dipakai untuk membangun Tokyo Skytree yang tingginya itu berlipat-lipat kali lebih tinggi dari pagoda dan kuil yang ada di Jepang. Mereka tambahkan peredam di sisi kiri kanan, depan belakang, di bawahnya. Untuk apa? Untuk meredam setiap getaran gempa yang terjadi. Apa yang saya mau sampaikan dari cerita ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Prinsip yang sederhana, waktu kita gali dalam-dalam, waktu kita pelajari lebih lagi, ini akan menjadi sesuatu yang mengkokohkan kehidupan kita. Prinsip firman Tuhan ini sesuatu yang sifatnya simple. Tapi waktu kita gali lebih lagi, kita bisa lebih mengerti maksud dari firman Tuhan itu sehingga waktu kehidupan kita ngalamin goncangan, kesulitan, tantangan, batasan, firman ini bisa menguatkan kehidupan kita. Bukan hanya kita tahu tentang firman-Nya, tapi kita tahu bagaimana firman ini bisa menguatkan kita. Apa yang kita bisa lakukan dari hal ini? Bagaimana cara memperkuat pengetahuan firman? Saya ada beberapa tips buat Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita membandingkan terjemahan dan juga mencari bahasa aslinya. Waktu kita membandingkan terjemahan, kita punya point of view yang berbeda dari terjemahan-terjemahan lain. Seperti contoh, kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru TB, kita bisa bandingkan dengan Bible bahasa Inggris. Misalkan terjemahan NKJV, New King James Version, atau kita bisa bandingkan dengan terjemahan The Amplified Bible, The Message Bible. Waktu kita bisa bandingkan, kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh dan bisa memperkuat pengertian kita akan firman Tuhan yang disampaikan. Yang kedua adalah renungkan dan visualisasikan. Be inquisitive, Bapak Ibu. Jadilah orang yang penasaran, orang yang mau tahu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Karena sikap hati yang seperti ini, kita penasaran, be inquisitive adalah ini menjadi suatu modal untuk kita bisa mengerti lebih dalam firman Tuhan yang disampaikan. Misalkan contoh, di Alkitab Bapak Ibu ada firman seperti ini. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman, orang Syria itu. Waktu saya baca perikop ini, saya berpikir, Tuhan bukannya datang untuk memprioritaskan bangsa Israel. Tapi kenapa waktu ada pandemi kusta pada saat itu, Tuhan tidak menyembuhkan siapapun. Tapi Tuhan malah datang menyembuhkan orang Syria yang bernama Naaman. Ini kan kontradiktif banget ya kan. Waktu itu Tuhan bilang Tuhan mau prioritaskan, tapi malah orang Syria yang disembuhkan. Waktu kita bisa memikirkan ini, kita bisa cari tahu Bapak Ibu. Kenapa bisa begini? Waktu kita bisa mengerti kenapa bisa begitu, itu akan memperkuat pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kenapa bisa ada orang Farisi? Kenapa bisa ada orang Saduki? Dari mana asalnya mereka? Mungkin kita cuma baca Alkitab, oh ada orang Farisi, ada orang Saduki. Orang Farisi mereka yang orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukan. Orang Saduki orangnya bagaimana tuh? Kita perlu cari tahu. Waktu kita tahu tentang background mereka, asal mereka dari mana, ini akan memperkuat pengertian kita akan firman Tuhan. Kita sekarang ini dimudahkan dengan internet yang ada. Kita bisa googling, kita bisa cari apa maksudnya dari ini, apa maksudnya perikop Yohanes 4 ayat 13. Kita bisa cari Bapak Ibu. Jadi saya mau ajak, waktu ada goncangan, kita perlu perkuat pengetahuan firman kita. Satu contoh lagi untuk menutup poin ini, waktu teman saya lagi ngalamin COVID, dia sakit COVID, dia bukan orang yang tahu obat. Tapi setelah dia sembuh dari COVID, dia jadi orang yang tahu banyak obat. Kenapa? Karena waktu di tengah goncangan dia kena COVID, dia cari tahu, dia memperdalam pengetahuan obat ini untuk ini, obat ini untuk ini. Untuk kenapa dia melakukan itu? Karena dia mau berdiri teguh, dia mau sembuh dari penyakit COVID-nya. Dan itu pengetahuan dia akan obat-obat yang perlu dipakai, treatment-treatment yang perlu dilakukan, membuat dia bisa sembuh dari penyakit COVID-nya. Di tengah banyak goncangan, kita perlu memperkuat pengetahuan firman.
Yang pertama tadi adalah jangan tinggalkan Tuhan. Yang kedua adalah perkuat pengetahuan firman. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Waktu kita terus percaya, ada kekuatan untuk berdiri teguh. Amsal 24 ayat 10 bilang seperti ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati. Waktu kita lagi mengalami goncangan, sulit, tantangan, kok kayaknya tidak kelar-kelar. Kita bisa tawar hati Bapak Ibu. Kita bisa merasa, Tuhan tolong gak sih? Tuhan care gak sih? Kok saya gak ngalamin hal yang baik ya? Mudah buat kita bisa ngalamin tawar hati. Tapi Alkitab bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Kalau kecil kekuatan kita, untuk kita bisa withstand in the midst of shock, untuk kita bisa berdiri teguh di tengah goncangan, itu akan sangat sulit Bapak Ibu. Saya mau cerita mengenai pengalaman saya dalam berkhotbah. Awal saya bisa berkhotbah ini karena saya dipercaya Bapak Ibu. Jadi terima kasih buat para pemimpin yang ada di atas saya, mereka mempercayakan saya untuk bisa mulai berkhotbah. Awalnya mungkin ada yang muter-muter, ada yang kurang tajam, tapi saya jalani proses ini dengan hati yang bersuka cita. Mungkin ada saatnya saya pusing, saatnya saya, mesti ngomong apa, tapi saya jalani dengan sukacita sehingga saya ada pada poin pada saat ini. Yang saya mau cerita adalah satu pengalaman, pernah sekali saya sedang menyusun khotbah untuk di youth, dan sudah dikasih tema jauh-jauh sebelumnya, sebulan sebelumnya, saya sudah mulai merenungkan, tapi saya lebih intens untuk merenungkan pada saat H-7, seminggu sebelum hari saya berkhotbah. Pada saat itu masih onsite Bapak Ibu, jadi belum ada tapping, masih onsite, belum ada COVID. H-7 saya merenung, saya coba tanya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa untuk di youth, nggak ada jawaban. H-6 belum ada jawaban. H-5 belum ada jawaban. H-4 mulai dak-dikduk. Tuhan, aku mesti khotbah apa ya Tuhan? H-3, H-2 sampai H-1. Tebak Bapak Ibu apa yang terjadi? Tidak ada apapun. Tidak ada ide, tidak ada ilham sedikit pun apa yang perlu saya sampaikan di khotbah untuk youth pada saat itu. Pada saat itu saya udah benar-benar dak-dikduk karena besok saya mesti khotbah. Di momen itu saya cuma bisa bilang Tuhan, ini domba-dombanya Tuhan. Kalau Tuhan gak ngomong, aku gak bisa ngomong apa-apa sama mereka. Kalau Tuhan gak tuntun, aku bingung harus kasih makan mereka apa. Jadi di malam itu H-1 saya berdoa Tuhan, aku percaya Tuhan akan kasih hikmat, kasih ide just in time. Pasti tepat pada waktunya. Dan saya berserah. Dan setelah itu saya mencoba untuk tidur. Dan surprisingly, besok pagi waktu saya bangun, biasa kan bangun pagi mikir mau makan apa, atau hari ini mau kerja apa. Tapi waktu saya bangun pagi, tiba-tiba Tuhan taruh sesuatu di pikiran saya, mungkin setengah mimpi atau apa itu saya juga tidak begitu ingat. Tapi yang saya tahu, waktu saya bangun, saya langsung ada ide. Oh, mesti ngomong ini, detail. Saya langsung ambil catatan, langsung saya tulis sebelum lupa. Dan itu menjadi momen di mana Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Saya nggak tahu apa yang jadi tantangan, kesulitan Bapak Ibu, batasan Bapak Ibu. Tapi saya percaya pada momen-momen kritikal sekalipun, Tuhan pasti akan sediakan. Kalau misalkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita tidak sesuai ekspektasi, saya percaya ada timing yang daripada Tuhan, ada rencana yang baik daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Bagian kita, untuk kita bisa tetap berdiri teguh di tengah goncangan, kita perlu percaya dan berserah pada Tuhan. Karena waktu kita percaya, ada kekuatan untuk kita berdiri teguh. Amsal 24 ayat 10 tadi bilang, jika engkau tawar hati, maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai kita tawar hati. Kita perlu jaga hati kita. Tetap percaya, tetap berserah pada Tuhan. Dalam kehidupan kita, goncangan itu rawan. Goncangan, ada kesulitan, tantangan, batasan. Tapi apa yang bisa membuat kita berdiri teguh adalah waktu kita punya dasar yang benar pada setiap kehidupan kita. Tapi waktu kita udah punya dasar yang benar, tidak menutup kemungkinan kita pasti akan mengalami goncangan juga. So, ada 3 hal
Yang saya sharingkan pada hari ini bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah goncangan-goncangan yang ada. Yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Yang kedua, kita perlu perkuat pengetahuan firman. Karena pengetahuan firman yang kuat akan membuat kita kuat menghadapi setiap kesulitan, tantangan, batasan yang ada. Dan yang ketiga, kita perlu belajar untuk percaya dan berserah pada Tuhan. Dia adalah Tuhan, Dia yang mengatur kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, goncangan yang terjadi ini dimaksudkan untuk menguji dasar kita, agar dasar kita kuat, bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan agar kita bertumbuh dewasa, kita semakin baik dari hari ke hari, sehingga waktu kita tahan goncangan, Tuhan bisa percayakan sesuatu yang lebih bagi kehidupan kita. Saya berdoa, biar Bapak Ibu semua, dalam kasih karunia Tuhan, kita kuat, kita berdiri teguh di tengah goncangan, karena Tuhan berserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu kalau hidup kami ini rawan goncangan, tapi kami punya kabar baik. Kami tahu kalau Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Kami mau bangun hidup kami di atas dasar yang teguh. Dan kami mau untuk melakukan hal-hal ini Tuhan, untuk kami bisa berdiri teguh di tengah goncangan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami mau memperkuat pengetahuan firman kami. Dan kami mau percaya dan berserah Tuhan. Di tengah goncangan, di tengah kesulitan, keterbatasan, di tengah tantangan yang ada, aku percaya kasih karunia Tuhan cukup untuk kami semua, untuk kami bisa melewati ini semua. Bersama dengan Tuhan, kami bisa melalui ini semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.